Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fitri dengan nomor 30 10 57. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan uji homogenitas menggunakan SPSS. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya dites dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji komunitas ini adalah yang pertama, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka distribusi datanya homogen atau sama. Dan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka distribusi datanya tidak homogen. Dan uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan uji Levene, Pfister, atau uji Bartlett. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data pada Excel. Di sini ada data hasil ujian Aplikomat untuk kelas A dan kelas B. Masing-masing kelas itu ada 20 siswa atau 20 sampel. Di sini ada datanya masing-masing dan nilainya masing-masing sebanyak 20. Agar datanya lebih mudah diuji ke dalam SPSS, nanti data-data ini akan kita buat dulu semacam kode ataupun kriterianya seperti ini. Jadi kode-kode inilah yang akan membantu kita di dalam SPSS nanti. Untuk kelas A kita beri kode 1 dan untuk kelas B kita beri kode 2. Setelah itu kode-kode ini kita perbanyak sebanyak jumlah siswanya. Misalnya kelas A ada 20 siswa, maka kita beri kode 1 di sini sebanyak 20. Dan begitu pula untuk kelas B. Untuk memudahkannya lagi, kita buat kolom hasil ujian Aplikomat ini dan kolom kelas. Data kelas A dan kelas B ini kita gabung di sini menjadi satu, dan begitu juga untuk kode-kodenya. Kalau sudah dapat hasilnya seperti ini, maka kita sudah siap untuk uji homogenitasnya di SPSS. Kita akan melakukannya di sini. Apa? Video apa? Oh, yang kamu. Untuk uji homogenitasnya, maka kita copy data di Excel tadi yang sudah kita gabungkan menjadi satu jalur, sehingga ada dua data di sini, dan kita kopikan semua seperti ini. Kemudian kita pastikan di data view sini
pasti kah, dan nanti datanya akan jadi seperti ini, dan dapat kita lihat ada var 001 dan var 002. var 001 ini adalah hasil ujian, dan var 002 ini adalah kode kelasnya tadi. Supaya tampilan datanya ini bisa kita proses lebih mudah, maka kita ke variabel view. Untuk var 001 kita tetap menjadi ujian, dan untuk var 001 tetap menjadi kelas, dan di sini kita ubah menjadi ini. Dan untuk label kita buatkan di dalam hasil ujian apliko, dan yang kita tuliskan untuk kelas. Karena tadi kita sudah mengkategorikan 1 dan 2 untuk di kelas, maka kita harus memasukkan kategori tadi ke dalam value, yang mana kita klik titik 3 ini, value 1 kita beri label untuk kelas A, add, dan value 2 tadi untuk kelas B. Kita add, lalu klik OK. Maka dan kita kembali ke data view, maka tampilan dari data yang kita copy tadi sudah berubah. Untuk itu kita sudah siap uji homogeneity-nya. Untuk menguji homogeneity-nya, yang kita lakukan pertama adalah kita klik analyze, lalu compare remains, lalu klik one way ANOVA, dan di sini untuk hasil ujian applicomatnya kita masukkan ke bagian dependent list, dan untuk kelasnya kita masukkan ke vector, lalu kita klik option, dan kita klik bagian statistik ini, bagian homogeneity, dan continue, lalu OK. Maka akan keluar hasil data dari one way ANOVA, dan disinilah terdapat tabel test of homogeneity of variance. Dan yang kita pakai di sini adalah nilai signifikannya, yaitu bernilai 0,916, yang mana ini lebih besar dari 0,05, yang berarti data kita distribusi homogen. Seperti yang penjelasan di awal tadi, yang menunjukkan signifikan yang lebih besar dari 0,05, maka distribusi data homogen. Dan jika kecil dari 0,05, maka distribusi datanya tidak homogen. Dan dari data yang kita dapatkan, nilai signifikannya adalah 0,19, yang ini lebih besar dari 0,05, maka data distribusi kita homogen. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.